Saat saya waktu mau ke mall, mau beli baju, itu udah mulai agak robek Pak buat kerja itu. Jadi saya mau beli baju ke mall. Di situ pada saat saya mau naik ke atas, itu ada tempat orang jual-jual CD-CD Islam. Dan di situ ada sebuah ayat, itu Ar-Rahman. Dia yang saya masih ingat dan terkenal itu adalah Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yang diulang-ulang terus. Iya, itu diulang-ulang terus. Pas setelah saya beli baju, saya turun ke bawah. Di situ saya lihat artinya. Karena saya pada saat itu memang mau beli kaset video. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Di situ Pak, saya kayak situ udah minta sembuh. Situ udah minta kemudahan orang tua diberikan izin, sudah. Mau apa lagi? Loh kok nggak mau nerima lagi? Nikmat mana lagi gitu kan, kasarannya gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment. Nah, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Jangan lupa untuk like dan tonton video ini sampai habis agar kalian mengerti dan paham isi video ini. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan kisahnya. Perkenalkan terlebih dahulu buat para rekan-rekan, para jemaahnya. Nama saya Iwayan Arisudana, nama Hindu saya Iwayan Arisudana, dan nama Islam saya Alif. Kenapa saya pakai Alif? Karena kondisinya agar tidak merubah nama yang diberikan orang tua saya. Jadi nama I itu saya direkomendasikan untuk gunakan menjadi seperti huruf Arab. Jadi Alif itu diambil dari depan I-nya itu. Jadi nggak hilang ya? Jadi nggak hilang dari status namanya itu tidak menghilangkan ininya pemberian dari orang tua saya. Lalu jujur saya itu adalah seorang Muslim yang sekarang, yang dulunya saya lahir dari keluarga Hindu, keturunan Bali, dan bapak saya Bali, sedangkan ibu saya dari Surabaya. Dan tidak ada niatan saya dulu itu menjadi seorang Muslim. Saya tidak ada sama sekali niatan menjadi seorang Muslim, bahkan saya pengen sekali pada saat itu menjadi seorang Hindu yang benar-benar taat, biar saya bisa membanggakan kedua orang tua saya. Namun Allah berkehendak lain. Allah memberikan hidayah kepada saya di saat pada saat itu saya bisa dibilang seperti ingin menguji kekuasaan Allah padahal gitu loh. Walaupun secara Islam itu nggak boleh ya, tapi pada saat itulah namanya saya bisa dibilang pengen tahu benarkah Allah itu Tuhan gitu kan. Jadi saya itu dimulai awalnya itu adalah bukan karena saya membenci Islam, tapi pada saat itu saya melihat kebanyakan orang-orang Islam itu kok rata-rata banyak yang fasik, atau sekarang disebutnya fasik atau mungkin munafik gitu ya Pak ya. Kenapa? Karena banyak teman-teman saya dulu juga yang sebelum saya masuk Islam itu jarang sholat, jarang juga puasa, walaupun dia Islam gitu loh. Kalaupun dia puasa, ya bolong-bolong. Di Ramadan itu bolong-bolong, jadi ada alasan capek lah, sakit lah, dan macam-macam gitu loh. Terus juga pada saat itu juga saya ngelihat untuk sholatnya mereka juga jarang-jarang gitu loh. Jadi kalau lagi sempat ya dia sholat, enggak ya jalan main-main aja bareng sama kita gitu loh. Gitu. Jadi di situ saya ngelihat ternyata Islam juga nggak jauh-jauh beda nih, karena orang-orang Hindu juga ada yang kayak gitu, walaupun nggak semuanya ya, tapi ada juga yang begitu modelnya. Jadi sembahyangnya juga jarang-jarang, termasuk saya pada saat itu. Nah, saya mulai mengenal Islam itu justru pada saat saya mulai mencari jati diri tentang ketuhanan. Jadi mencari jati diri saya untuk bisa mengenal tentang siapa sih Tuhan saya sebenarnya. Dulu pada saat saya kuliah itu awal-awal semester awal itu ada stasiun televisi namanya TPI masih saat itu. Yang sekarang MNC ya? MNC sekarang MNC. Itu kan menyiarkan film-film tentang kolosal, tentang Mahabharata, tentang Ramayana. Nah itu saya senang sekali tuh Pak. Saya di situ melihat wah luar biasa sekali ini dewa-dewa saya, sakti-sakti, kuat-kuat dan sangat luar biasa. Tapi di sisi lain saya menjadi bingung. Karena saking banyaknya dewa saat itu, bahkan ada peperangan antara sesama dewa, bahkan antara Trimurti itu, antara Siwa dengan Wisnu atau Wisnu dengan Brahma,
dari yang ketertarikan saya menjadi kebingungan saya, gitu loh. Loh, katanya Trimurti, artinya Brahma Wisnu Siwa ini adalah Ang Umang atau bisa dibilang ya Tuhan gitu loh. Tapi kok jadi membingungkan saya. Ini yang kuat yang mana? Pada saat itu saya pernah bilang sama orang tua saya, Pak, di antara 3 dewa ini saya menyembah yang mana nih yang paling kuat gitu kan? Ya udah, karena waktu itu bapak saya kan memang senang sekali memuja dewa Siwa. Ya udah, dewa Siwa karena dia adalah pemeralina. Pemeralina itu istilahnya tuh yang bisa menghancurkan semua kejahatan, bahkan bumi pun bisa hancur. Tapi saya berpikir lagi, lah kalau dihancurin kan ada dewa Brahma nih. Dia bisa menciptakan lagi. Ntar dipelihara sama Wisnu. Kasarnya gitu loh ya. Sedangkan Brahma ini adalah seluruh ilmu pengetahuan itu ada di dia. Jadi saat itu saya bingung lah. Nah, berjalan waktu, saya akhirnya pada saat itu melepas semua prinsip ketuhanan dari agama-agama yang ada. Saya cuma berpikir ya udahlah, saya nggak usah pusing mikirin Tuhan. Yang penting saya berbuat baik. Saya bersifat tidak menyusahkan orang. Dia udah. Yang penting pasti ada sebab dan akibat. Kalau saya baik sama orang pasti baik sama saya. Udah itu aja. Berjalannya waktu kisaran tahun 2010 lah, kisaran 2010 itu saya pernah kondisinya pulang dari ngajar karena saat itu saya juga sempat ngajar di Bina Sarana Informatika. Boleh, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Di salah satu universitas kampus itu saya pulang ke kontrakan saya. Kenapa saya pulang ke kontrakan? Karena pada saat itu saat saya dalam kondisi labil atau bingung mencari ketuhanan, saya keluar dari rumah karena sering bertentangan sama orang tua saya. Karena saya sudah kerja, jadi saya keluar dari rumah, saya mencari kontrakan, dan pada saat saya pulang dari ngajar itu, tiba-tiba suatu ketika saya itu merasa seperti terkena serangan jantung. Tapi saya kurang tahu apakah itu benar-benar serangan jantung atau bukan. Tapi kondisinya ini kalau bisa digambarkan, saat saya mau tidur itu jantung saya berdetak sangat kencang sekali, Pak. Sangat kencang sekali, kemudian tubuh lemas, lidah bergetir, dan seperti berkeringat lah. Sampai akhirnya saya telepon orang tua saya dengan sisa tenaga yang ada untuk meminta maaf kalau saya punya salah. Nah, mendengar hal itu, orang tua saya datang ke kontrakan saya karena sebelumnya memang beliau sudah tahu di mana kontrakan saya melalui teman saya. Jemput saya dan kemudian membawa saya pulang ke rumah. Di rumah itu saya dibawa ke dokter kenalan dari orang tua saya, dan saat itu saya dicek denyut nadi saya dan diperiksa jantung saya lewat stetoskop. Menurut beliau, kalau dibilang jantung, enggak juga sih, karena ini terlalu mendadak atau mungkin nggak ada riwayat sebelumnya. Tapi memang harus ada pengecekan. Kalau menurut beliau itu, dia nanya, anak ini punya masalah apa ke orang tua saya, ke bapak saya saat itu. Nah, bapak saya ngomong, ini anak terlalu banyak mikir tentang agamanya, terlalu jauh mikir Tuhan, kata dia gitu. Oh gitu, emang ini dia mau apa? Nggak tahu nih, kayaknya dia mau pelajarin Islam, mau ngebanding-bandingin lah katanya gitu. Iya, mau ngebanding-bandingin gitu. Kenapa bapak saya langsung mikir Islam? Karena memang kebanyakan teman-teman saya itu pada saat itu adalah Muslim. Yang kebetulan Muslimnya saat itu adalah Muslim yang taat, gitu loh. Alhamdulillah taat. Nah, terus akhirnya dokter itu bilang sama saya, kalau memang kamu ragu sama agama kamu, ya kamu pelajarin agama kamu. Kayak sekarang kamu ragu, ya kamu baca kitab-kitab kamu tanya ke orang tua kamu apa yang nggak kamu ketahui biar orang tua kamu bisa menjawab. Nah, dilalahnya orang tua saya pada saat itu ya juga nggak bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Apa yang ditanya, Pak? Pada saat itu saya tanya, Pak, kalau kita nyembah dewa Siwa, dewa Brahma marah nggak? Oh, yang tadi itu. Iya, atau jadi bapak saya ngomong, ya udah nggak usah pikirin yang itu, ini sembahyang aja gitu loh. Kan jadi ya gimana sih? Tapi masih kekeh pengen yang mana yang benar? Iya, yang mana yang benar. Jadi kalau emang yang paling kuat itu ya saya sembah itu aja. Toh dia paling kuat kan, gitu. Akhirnya setelah saya sakit itu, saya mulailah
tetap masih nggak percaya sama agama saya karena masih gamang. Kemudian saya mencoba mempelajari Islam secara sembunyi-sembunyi gitu loh, lewat TV, lewat teman-teman saya, lewat YouTube lah saat itu juga. Pada saat itu kan belum sebanyak ini ya informasi di media sosial ya. Nah itu kemudian saya melihat kok di Islam itu Tuhannya dari A sampai Z agamanya suku bangsanya tetap Allah. Kemudian pada saat itu juga arahnya satu ke kiblat. Kemudian ada nih tata cara sebelum mau lakukan sholatnya, ada wudhu dulu, bahkan kalau Jumat ada mandi. Sunnahnya gitu kan. Lalu kalau misalkan sudah melakukan hubungan suami istri harus mandi junub dulu kayak gitu. Nah saya pernah melakukan itu, mencoba di Hindu. Saya mencoba untuk ngikutin ala-ala Islam, tapi sembahyang gitu. Saya nyoba, saya kayak model wudhu tapi ada bacaan tersendiri. Saudara saya bingung, loh kok kamu kayak orang Islam aja sembahyang? Saya juga mikir, iya kok kayak orang Islam ya? Karena saya waktu itu kan memang lihat teman-teman saya kayak gitu. Tapi saya lebih pede kalau saya sudah melakukan itu, cuci tangan, cuci muka, cuci mulut, karena saya ngerasa jadi udah bersih gitu loh. Cuman kondisinya pada saat itu saya tetap masih, saat saya sembahyang, masih di hati itu masih kayak ngerasa, wah ini benar nggak sih Tuhan yang saya sembah nih? Aduh, kalau saya nggak yakin kenapa saya harus sembahyang? Udahlah, nggak jadi saya lakuin lagi lah, saya tinggalkan lagi, balik lagi ke saya yang saya bilang tadi, apatis terhadap agama saya, dan saya mencoba untuk menjadi orang yang ya udah nggak usah berbuat jahat, yang penting saya berbuat baik, nanti pasti ada orang baik juga ke saya. Berjalannya waktu lagi, kemudian saat itu saya kena lagi serangan yang sama persis sama tahun beberapa waktu sebelumnya, yaitu kena lagi sakit serangan seperti yang sebelumnya. Tapi pada saat itu saya setelah ngajar. Jadi pada saat saya ngajar baru mau masuk itu tiba-tiba kondisi jantung saya mulai berdetak kencang lagi dan mulai mengalami kondisi yang sama seperti dulu. Saya kemudian telepon orang tua saya lagi, dibawalah ke rumah lagi. Nah setelah itu orang tua saya nggak langsung ngajak ke dokter. Saya diinapin di rumah orang tua saya selama 2 hari, baru besoknya 2 hari kemudian saya bawa ke rumah sakit. Di situ secara medis saya di ronsen. Di ronsen ternyata hasil jantung saya bengkak. Kemudian di EKG hasil daripada denyut nadi ya kalau bisa dibilang ya. Itu antara atas dan bawah itu dempet sekali. Kalau menurut perawat dan dokter ini udah nggak bagus. Akhirnya saya dirujuklah ke rumah sakit yang dianggap memiliki USG jantung. Waktu itu ada di Sari Asih Ciledug. Akhirnya saya bikin appointment sama dokter sana, dan ternyata dokter di sana itu baru bisa melakukan pengecekan itu kisaran 3 minggu berikutnya, karena sementara itu saya harus minum obat sekaligus pengecekan jantung. Nah selama perjalanan itu saya sempat searching nih gimana caranya bisa sembuh dari sakit ini, karena saya takut juga sakit yang saya derita ini tuh nggak ada bisa dibilang nggak ada indikasi apa tiba-tiba udah kena aja gitu. Dan saya takut saat itu kalau tiba-tiba saya meninggal. Nah pada saat saya sakit itulah pada malam minggu kedua kalau nggak salah, minggu kedua sebelum minggu ketiga ini saya mau dilakukan USG jantung, ini di dalam hati saya itu saya berkata, ada yang berkata saya berkata pada diri saya sendiri berdua ini, tapi seakan-akan bukan saya yang bicara. Jadi dia bilang gini ke saya, berani nggak kamu ngucap la ilaha illallah sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam. Nah pada saat itu saya bicara, nggak ada salahnya lah kalau memang saya pada saat itu udah mulai condong ke Islam. Karena saya takutnya kalau tiba-tiba saya ditarik, saya nggak punya pegangan apa-apa Pak. Yaudahlah saya baca itu dalam hati. Jadi jam 5:30 saya berangkat dari rumah, sampai di kantor jam 7, pulangnya itu saya habis maghrib. Saya baca itu juga tapi dalam hati. Sampai 1 minggu kemudian saya mulailah cek di rumah sakit Sari Asih namanya. Di situ pas di hasil USG ternyata jantung saya normal.
Wallahu alam. Masya Allah. Itu masih ada hasil rekam medisnya. Semuanya katup normal, aliran darah normal, kemudian apa namanya ya, detaknya normal. Sampai dokter bilang, alhamdulillah ini detak jantung masih ada dan ini normal. Dikeluarkanlah hasil USG tersebut dan saya dikasih lihat ini hasil normal semua. Normal semua. Normal semua. Yang kemarin tadi ada pembengkakan Enggak. gitu segala macam nggak ada. Dan lucunya itu hari itu juga saya nggak ngerasa sakit. Iya. Akhirnya dokter bilang, ya udah itu kalau nggak sakit nggak usah diminum. Iya, Obatnya nggak usah diminum, nggak apa-apa. Dan sampai hari ini, alhamdulillah nggak. Tapi pada saat itu saya nggak langsung masuk Islam, Pak. Iya. Saya nggak langsung masuk Islam. Tapi kan secara batin udah ini. Sudah. Iya. Jadi di situ saya kaget juga, loh, kok bisa nih? Saya nggak minum obat apa-apa, saya nggak ada aktivitas yang berarti, Iya. saya juga nggak yang gimana banget. Hanya sekedar ibarat kata kasarnya, saya cuman ucap itu dan memang saya berpuasa dalam arti berpuasa ngikutin model Islam. Iya. Gitu loh, Senin Kemis saat itu. Kok bisa kayak gini dalam waktu 1 minggu gitu loh. Itu saya juga bingung, tapi saya nggak langsung berpikir masuk Islam, enggak. Nah suatu ketika saya bilang dalam hati saya, ya Allah, saya pengen ya Allah jadi makmumannya Rasulullah. Tapi gimana caranya? Karena orang tua saya nggak mungkin ngizinin. Iya. Saya mau masuk dengan catatan orang tua saya ngizinin ya Allah. Dilalahnya sakit lagi saya. Bu, ini Pak, sebentar Pak. Tadi mungkin yang tadi Pak Wayan tiba-tiba sembuh. Kalau saya bisa menarik kesimpulan, bisa jadi karena kan selama ini pergumulan Pak Wayan ini tentang ketuhanan, konsep ketuhanan itu kan hanya belum plong. Iya. Ketika mengucapkan syahadat itu plong kan. Iya. Saya lagi menerka-nerka gitu kesana. Iya. Jangan-jangan karena sudah plong. Mungkin ya. Tapi kalau bilang syahadat, saya belum mengucap Muhammad Rasulullah. Iya, tapi kan secara ini Iya, tadi mengakui, kayak sudah mengakui kan iya, bahwa Islam ini agama yang benar betul, di dalam hati. Akhirnya kan plong kan. Plong. Kalau kemarin tadi kan sebelumnya masih menahan-nahan sampai bertanya sama ayahnya Iya. Pak Wayan itu ya. Ya terus lanjut Pak. Jadi sakit lagi saya. Saya bilang, lah kok jadi sakit lagi saya? Orang saya mau jadi makmuman, malah saya disakit gitu kan. Akhirnya saya dibawa lagi ke rumah sakit sama. Nah, kalau yang ini sama orang tua saya, sama bapak saya. Nah, bapak saya terus dibawa lagi ke rumah sakit, dicek, di ronsen dan hasil ronsennya dikasih lihat ke orang tua saya. Nah, pada saat itu saya udah keluar dari ruangan, bapak saya masih ngobrol sama dokter. Ya. Setelah itu barulah ke tempat saya, kita ambil obat. Nah, saya duluan ke parkiran mobil. Nah, disusul kemudian nggak lama sama bapak saya. Di dalam mobil itulah bapak saya bicara. Ya udahlah Ri, daripada kamu seperti ini terus menerus, kalau mau masuk Islam aja lah. Sudah nangkep kayaknya ya. Karena ini anak jangan-jangan sakit nih gara-gara. Iya, karena bapak saya pernah ngomong sama saya, kamu nggak mungkin jantung ini Ri. Pertama, kamu nggak ada keturunan jantung. Kedua, kamu nggak ada riwayat sakit jantung. Ketiga, kamu nggak gendut. Saat itu emang saya nggak gendut gitu. Ini nggak mungkin kamu itu gitu. Kamu ada masalah apa sih sebenarnya? Tapi memang secara medis terlihat gitu loh. Secara medis terlihat karena di EKG memang jantungnya denyutnya juga bertabrakan, di ronsen juga bengkak gitu loh. Makanya bapak saya jadi bingung ini ada apa gitu loh. Kok sampai bisa ke fisik larinya? Akhirnya di mobil itulah saat saya dan bapak saya berdua, dan otomatis namanya bapak kan dia mewakili orang ibu ya. Ya terserah kamu lah, daripada gini bapak udah pusing, bingung mau ngomong apa sama kamu. Di situ saya mau nangis, sedih ke bapak saya, bingung, nangis juga. Jadi seakan-akan ingat waktu saya ngomong dalam hati ke Allah ya, kok bisa denger ya? Iya, gimana caranya tadi gitu ya? Iya, gimana kok? Dan anehnya pada saat saya diomongin gitu bapak saya plong lagi Pak. Plong lagi, jadi kayak seakan-akan jantung saya itu kayak bereaksi normal lagi. Saya bilang, ini beneran apa enggak? Akhirnya memang saya dapat obat dari dokter saat itu untuk minum itu setiap saat. Tapi saya mencoba untuk nggak minum. Saya pengen tahu reaksinya seperti apa ini. Lah alhamdulillahnya pada saat itu setelah orang tua saya ngomong dan saya nggak minum obat itu, tetap nggak ada masalah Pak. Normal Pak. Normal sampai saya bisa main bola pun normal. Saya main bola. Saya mencoba kan untuk bener nggak sih saya? Jangan-jangan kalau orang jantung kan main bola lumayan ini.
Tapi memang saya nggak forsir banget main bola saya, cuman pada saat itu saya mencoba main bola satu putaran lah setengah ini. Tapi alhamdulillah kok nggak ada masalah ya, gitu loh. Cuma saya nggak masuk Islam masih Pak saat itu. Masih belum. Masih belum. Tapi secara batin udah Sudah plong. Kenapa saya nggak masuk Islam? Karena masih memikirkan ntar orang tua saya gimana ya gitu. Efek-efek yang lainnya mungkin. Iya betul. Nah dilalahnya pada saat itu, saat saya waktu mau ke mall mau beli baju untuk baju saya kan dulu pengen baju-baju saya kan udah mulai agak robek Pak buat kerja itu. Jadi saya mau beli baju ke mall. Di situ pada saat saya mau naik ke atas itu ada tempat orang jual-jual CD-CD Islam. Iya, yang kaset-kaset itu, VCD itu, dan di situ ada sebuah ayat itu Ar-Rahman. Ar-Rahman. Dia yang saya masih ingat dan terkenal itu adalah Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Yang diulang-ulang terus. Iya, itu diulang-ulang terus. Saya waktu itu memang nggak tahu itu surat apa maksudnya apa. Cuma pas setelah saya beli baju, saya turun ke bawah. Di situ saya lihat artinya. Karena saya pada saat itu memang mau beli kaset video saat itu. Lah, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Di situ Pak saya gitu ya? Kayak situ udah minta sembuh. Situ udah minta kemudahan orang tua diberikan izin sudah. Mau apa lagi? Loh kok nggak mau nerima lagi? Nikmat mana lagi gitu kan kasarannya gitu loh. Kamu mau bukti apa lagi? Saya akhirnya coba pulang tuh Pak. Di dalam perjalanan tuh saya mikir. Lalu tiba-tiba pada saat malam itu saya mau tidur, ini kayak semacam bentrokan batin ya. Antara diri saya dengan hati saya, nurani saya. Hati nurani saya bilang gini, jikalau hari ini engkau dicabut nyawamu karena engkau melalaikan apa yang telah kau ucapkan, apa yang akan kau katakan kepada Tuhan. Dan itu nggak sekali dua kali Pak, ucapan itu terus. Wah itu dari yang tadi mau tidur sampai saya duduk, dari duduk kemudian saya di luar, saya bikin kopi dan akhirnya saya kayak orang lunglung lah kata saya gitu. Karena pergumulan hati saya itu akhirnya besokannya saya mencoba untuk membulatkan tekad masuk Islam. Pergilah saya ke salah satu rekan saya pada saat itu untuk minta jadi masuk Islam. Cuman pada saat itu ada beberapa masjid yang tidak bisa karena apa? Karena tidak ada pengurus yang standby saat itu. Akhirnya saya bertanya pada teman saya dan dia bilang, boleh masuk Islam, tapi kamu harus ditanya-tanya dulu, harus tahu dulu, udah sampai mana keilmuan Islam kamu dan kenapa harus masuk Islam. Saya mau pusing lagi Pak, gimana mau tahu keilmuan orang saya aja baru belajar la ilaha illallah juga dari orang sering dengar ini kan. Dan baca, jangankan keilmuan, baca ayat Al-Fatihah aja saya nggak tahu gitu loh. Bingung lagi Pak saya. Akhirnya pada saat itu saya di kantor nih Pak, ada surat Yasin yang diputar di salah satu PC teman saya. Saya baca, saya dengerin gitu kan. Di situ ada kalimat Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Nah, di situ itu ninggalkan di hati terus kemudian dalam hati batin saya nih, jikalau engkau ada yang bertanya seberapa iman kepada Tuhanmu, kalimat ini kau sampaikan kepadanya. Masya Allah. Kalimat ini kau sampaikan padanya agar dia tidak bertanya. Di situ saya kayak jikalau ada yang meragukan, sampaikan kalimatnya. Aku bersaksi kepada Tuhanmu dan maka dengarkanlah kesaksianku. Masya Allah. Merinding saya beneran ya. Itu batin saya Pak. Terus saya bilang, ya Allah, kok sampai segininya saya? Padahal jujur Pak, saya nggak tahu surat Yasin. Di situ saya, terus terakhir adalah kun fayakun. Sampai di situ saya. Nah, disitulah kemudian saya membulatkan tekad. Dan ternyata teman saya nggak bisa hadir Pak, nggak bisa datang, nggak bisa ketemu. Pada saya mau ini, mau banget sih. Iya, udah mau banget ya. Nggak bisa Pak. Saya bilang, ya Allah, saya sampai malam itu saya nangis Pak. Ya Allah, kok segini susah saya jadi mamuan Rasulullah ya Allah. Udah sama orang tua saya harus berdebat, gitu kan. Sama adik-adik saya harus berantem. Sama temen dan bos saya itu bos saya di kantor tuh Hindu juga Pak, dikucilkan, bahkan saya dibilang Hindu murtad lah apa segala macam. Itu saya saya hiraukan. Tapi kok giliran saya mau, kamu menjauh ya Allah, saya bilang gitu.
Saat saya mau, kenapa mau menjauh? Di saat itu tiba-tiba ada orang yang bilang sama saya, salah satu orang tua dari teman saya bilang gini, Mas Wayan katanya mau jadi masuk Islam ya? Saya bilang, iya Pak, saya mau masuk Islam. Ya udah, gini aja Mas Wayan, saya dengar di KUA itu bisa mengislamkan orang. Iya, betul. Mas Wayan nanti ke sana aja, nanti tanya syaratnya apa. Iya. Saya bilang, Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi untuk menjadi seorang pribadi muslim yang lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terbuka, harus berpikir terbuka, harus maksudnya kita itu harus mencerminkan bahwa kita itu sebenarnya itu Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan beda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, semoga yang menonton video ini bisa terinspirasi ya, dan semakin kuat lagi imannya, terutama agama Islam ya. Dan jika yang nonton adalah non muslim juga, kalian cobalah untuk berpikiran terbuka dan seperti apakah Islam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu banyak kan ada seperti Islamofobia dan sebagainya, tidak suka kerudung, tidak suka pengajian, tidak suka apapun yang padahal kan kita menjalankan agamanya masing-masing. Tapi jangan sampai kita itu sampai intoleransi. Nah, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum subscribe juga ya, silakan untuk subscribe dan juga like dan juga komentar ya, agar kita itu bisa bersilaturahmi. Agar kita itu, karena di kolom komentar ini ya, di channel ini kebanyakan itu agama muslim dan non muslim itu suka ada ya, dan suka ada yang membalas dan sebagainya. Dan kemungkinan jika ada misalnya kata-kata atau komentar-komentar yang sangat bagus ya, mungkin saya akan melike-nya ya, dengan like dan juga tanda hati. Dan jika kalian ingin tahu media sosial saya, jangan lupa untuk follow ya Instagram Adama Entertainment, di Facebook juga ada dengan nama yang sama, Adama Entertainment. Kalian cari saja, ketik dan sebagainya, pasti ada lah, itu ada saya. Cuman untuk media sosial lainnya itu saya kurang aktif, dikarenakan saya sekarang aktifnya masih aktif di YouTube dan juga paling di Instagram juga paling agak terlalu aktif gitu. Tapi kalau di Facebook itu jarang sekali saya aktif, tapi ya jika kalian ingin tahu silahkan kalian follow juga.
Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.